Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu MK Filsafat Ilmu Bapak Haji Muijuddin SAG MPD, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Saya Khairunisa dari kelompok 5 semester 3 Prodi PIAUD ingin memaparkan materi yang berjudul Hakikat Pengetahuan Filsafat Ilmu. Hakikat pengetahuan filsafat ilmu. Pengetahuan secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Secara terminologi, pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Menurut Aristoteles, pengetahuan bisa didapat berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Pengetahuan adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menuturkan apabila seorang mengenal sesuatu. Suatu hal yang menjadi pengetahuan adalah selalu terdiri atas unsur yang mengetahui dan yang diketahui serta kesadaran mengenai hal yang ingin diketahuinya. Itu oleh karena itu, pengetahuan selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran tentang sesuatu dan objek yang merupakan sesuatu yang dihadapinya sebagai hal yang diketahui. Selanjutnya ada definisi dan jenis pengetahuan. Menurut Plato, jenis pengetahuan itu dibagi menurut tingkatan-tingkatan pengetahuan sesuai dengan karakteristik objeknya. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengetahuan eikasia atau hayalan. Pengetahuan dalam tingkatan ini, misalnya seseorang yang berhayal bahwa dirinya pada saat tertentu mempunyai rumah yang mewah, besar dan indah serta dilengkapi dengan kendaraan dan lain-lain, sehingga hayalan itu terbawa mimpi. Di dalam mimpinya, ia betul-betul merasa mempunyai dan menempati rumah itu. Apabila seseorang dalam keadaan sadar dan menganggap bahwa khayal dan mimpinya betul-betul berupa fakta yang ada di dunia kenyataan. Yang kedua, ada pengetahuan pistis. Pengetahuan mengenai hal-hal yang tampak dalam dunia kenyataan atau hal-hal yang dapat dihindari langsung. Objek pengetahuan pistis biasanya disebut zoya, karena ini pengetahuan semacam ini mendekati suatu keyakinan, kapasitas yang bersifat sangat pribadi atau kapasitas subjektif. Dan pengetahuan ini mengandung nilai kebenaran apabila mempunyai syarat-syarat yang cukup bagi suatu tindakan mengetahui, misalnya mempunyai pendengaran yang baik, penglihatan yang normal, serta indera yang normal. Yang ketiga ada pengetahuan dianoia, matematik. Pengetahuan ini ialah tingkatan yang ada di dalamnya suatu tidak hanya terletak pada bagaimana cara berpikirnya. Contoh yang dituturkan oleh Plato tentang pengetahuan ini ialah para ahli matematika atau geometri, di mana matematik yakni diselidiki dengan melalui gambar-gambar kemudian ditarik. Selanjutnya ada hakikat dan sumber pengetahuan. Yang pertama, hakikat pengetahuan. Pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental. Mengetahui sesuatu adalah menyusun pendapat tentang suatu objek, dengan kata lain menyusun gambaran tentang fakta yang ada di luar akal. Ada dua teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan, yaitu yang pertama, realisme. Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran yang sebenarnya dari apa yang ada di alam nyata, dari fakta atau hakikat. Yang kedua, idealisme ajaran. Idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses psikologis yang bersifat. Oleh karena itu, pengetahuan bagi seorang idealis hanya merupakan gambar subjektif, bukan gambaran objektif tentang realitas. Yang kedua ada sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada empirisme. Empirisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan bersumber dari pengalaman, sehingga pengenalan indrawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Yang kedua ada rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Yang ketiga ada intuisi. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari revolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya.
Pengembangan kemampuan ini memerlukan suatu usaha. Ia juga mengatakan bahwa intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bukan pengetahuan yang nisbi. Yang keempat ada wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Mungkin dari paparan materi yang sudah disampaikan, jadi kesimpulannya, pengetahuan secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Secara terminologi, pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Menurut Aristoteles, pengetahuan bisa didapat berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Dengan demikian, filsafat ilmu pengetahuan sebagai pemikiran filosofis tentu saja semestinya juga mengemukakan sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan tentang segala macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak hanya dipahami atas dasar kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan serta atas dasar pandangan-pandangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, melainkan perlu dipahami atas dasar pembahasan yang rasional, kritis, logis, dan sistematis, objektif, menyeluruh, dan mendalam. Menurut Plato, jenis pengetahuan ini dibagi menurut tingkatan-tingkatan pengetahuan sesuai dengan karakteristik objeknya. Pembagian adalah sebagai berikut: pengetahuan ekstasia atau hayalan, pengetahuan pistis, pengetahuan dianoia, pengetahuan gnosis. Pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental. Sesuatu adalah penyusun pendapat tentang suatu objek, dengan kata lain, memberikan gambaran-gambaran tentang fakta yang ada di luar akal. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.